Kita nggak ada kompor, masak manual, benar-benar dari kayu kita cari. Gua jatuh nyesruk dari motor. Gua udah ngikutin, berasa gitu kan. Kalau malam di tengah hutan, cuman gua nggak sendiri kan emang. Pasti di dalam hutan itu lebih gelap dong. Nah, itulah. Banyak kabut juga. Oke, jumpa lagi sama gua Irfan di Inspirasi Semesta. Kali ini kita kedatangan tamu spesial masih dari Bogor juga ya. Namanya adalah Furqon ya, Furqon. Bro Furqon, gimana? Oke. Sehat. Alhamdulillah. Ya, gue sering manggilnya Om sih sebutannya. Sehat. Om Bro ya. Jadi Om Furqon ini sekali ini gue mau mengangkat nggak cuma dari usaha, tapi ada sesuatu poin unik ya, poin unik. Jadi si Om Furqon ini dia suka ngecamp ya, ngecamp. Nah, dan beliau juga seorang konten kreator traveling, dan kalau gue lihat ya isinya itu unik-unik banget ya. Bahkan ada yang solo campnya juga. Nanti bakal kita bahas deh lebih lanjut. Oke, sebelum daripada itu jangan lupa buat teman-teman Inspirasi Semesta semua atau Sobat Tank Semesta semua ya, bantu support channel kita ya. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe juga supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menciptakan konten-konten yang luar biasa. Oke, langsung aja. Bro Furqon, Om Furqon. Ya, Om Furqon sih enaknya ya. Apa aja lah, bebas. Oke, Om Furqon, bisa dong lo ceritain tentang background seorang Furqon ya, ceritain background singkatnya aja gitu, kayak gitu. Lo anak keberapa gitu, lo juga kan punya usaha tuh gitu. Oke, silakan. Ya, gue sih simple aja orangnya sih. Background ya gue orang biasa aja sih maksudnya. Apa ya? Terus gue juga anak pertama sih dari 2 bersaudara. Ya, saat ini lagi menjalanin kesibukan apa nih? Kalau kesibukan sih ada sih kesibukan kecil ya? lah. Usaha. Gue sempat lihat itu di updatean status lo itu, ya gue cukup ngepoin orang sih. Ya, biasanya cowok nggak suka kepoin ya, tapi berhubung gue harus cari tahu ya kan, jadi gue harus kepoin gitu. Karena lu kalau nggak salah sempat posting lu jual kopi juga ya, kopi jual ya, masih skala kecil-kecilan lah. Oh, jadi baru start ya, Udah berapa lama itu untuk kopi? Kalau kopi baru jalan 3 bulan sih. Oke, itu kopinya itu apa? Ada istilahnya espresso arabica atau lebih ke yang apa? Atau yang tubruk atau yang bagaimana gitu? Mungkin lu bisa sedikit kasih tahu ke teman-teman semua. Oke, kalau kopi sih gua konsepnya sih ya arabica, robusta, sama ini sih ada satu liberica sih. Liberica, itu apa tuh? Beda lagi. Ya beda sih liberica. Kalau liberica kan emang asal dari luar. Cuman kalau liberica kita pakai yang liberica, ada sih yang dari Indonesia tuh. Oh, dia gitu. itu nangka disebutnya lah. Kopi nangka. Ya. Jadi tetap biji kopi juga. Cuma mungkin pengolahannya ya beda ya. Kalau liberica bisa disebut separohnya arabica, separohnya robusta. Kayak gitu. Oh, tengah-tengah ya, tengah-tengah antara arabica dan robusta tuh jadi di mix. Nah, ini buat dapet tes yang mungkin berbeda ya. Orang yang nggak terlalu seneng dengan robusta, dia pengen mencicipi ya rasa arabica tapi nggak terlalu asem gitu, mungkin ya gitu ya. Kan biasanya arabica itu agak asem ya, Kalau robusta itu agak pahit. Jadi ini tengah-tengah, middle ya kan. Nah, selain itu yang udah agak lama itu ya cutting ya kalau nggak salah ya, home decor juga ya. Ya, home decor sih udah jalan sih ya, alhamdulillah sih. Untuk ini dari home decor udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun ya. Jadi di home decor berkaitan dengan cutting kalau nggak salah. Ya, cuman masih apa ya?
masih kecil-kecilan lah, Oh. gitu lah. Biasa. Kalau orang besar itu selalu bilangnya kayak begitu ya, selalu Amin. low profile. Kalau bahasa kitanya tuh low profile ya kan. Oke, nah sekarang yang lagi digelutin itu adalah sebagai seorang content creator traveling juga ya, gitu ya. Itu awalnya dari apa sih? Lu suka camping gitu? Apa hobi atau gimana? Ucuk-ucuk camping gitu kan atau gimana? Kalau camping itu sebenarnya konsepnya sih, gua sih dari dulu emang hobi naik gunung. Naik gunung asli ya? Naik gunung ya. Gunung naik asli. gunung. Sudah naik Oke. gunung, tapi sekarang itu gunung itu beda. Jadi Bedanya? jadi kalau gua itu naik gunung tujuannya mencari ketenangan. Oh. Jadi sekarang itu orang itu udah biasa naik gunung, jadi udah banyak. Jadi oke. kita naik gunung itu istilahnya di gunung tuh udah rame. Gitu. Oh, tadinya lu jadikan itu sebagai self reward lu buat lu butuh ketenangan lu naik gunung gitu kan. Kalau sekarang banyak orang berbondong-bondong naik gunung tuh seru-seruan ya. Iya, jadi Apa buat sekedar foto MDPL Nah. gitu enggak? Enggak juga kan ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi apa ya? Yang nggak dapet sih, yang gue dapet gue nyari ketenangan, gue naik gunung, yang dapet malah rame gitu. Jadi gue nggak dapet sekarang. Jadi gue cari cara lain untuk mencari hiburan lah. Nah akhirnya gue dapet kayak camping gitu. Ya akhirnya ya awalnya sih gue seneng gitu kan, seneng Iya, karena seneng. nggak buat konten lah istilahnya. Seneng camping. Lama-lama kesini kok jadi enak gitu. Akhirnya kan daripada gua buang-buang waktu kan, Iya. istilahnya gua abadikan lah. Iya Gua simpen betul. aja Jadi lu sekalian apa ya namanya? Lu nge-save momen-momen lu itu di sebuah platform itu ya kan. Nah, ternyata banyak orang yang interest ya kan. Banyak gua lihat tuh udah lumayan juga ya untuk ininya ya. Dan feedbacknya itu banyak banget karena lu melakukan sesuatu yang menurut gua sih itu nggak biasa ya campingnya kayak begitu. Nah, kemudian yang gua tahu itu kan untuk camp itu kan biasanya orang grouping ya. Biasanya 2-3 orang gitu kan. Tapi gua lihat beberapa konten lo itu lebih banyak yang solo camping ya, solo single ya berarti ya. Ya, solo. Sendiri itu lo ucuk-ucuk naik motor gede. Itu lo naik motor apa enggak gua nggak tahu juga ya. Apa lo naik angkutan umum, lo turun di mana, lo ngayap ke dalam hutan gitu kan. Sendirian, Bro. Itu bedanya apa? Selain dari tadi ya, dari ketenangan ya, kayak gitu. Ya intinya sih nyari ketenangan sih. Kalau solo itu lebih apa ya? Lebih menantang sih buat gua itu. Lebih menantang. Jadi diuji. Kalau disebutnya itu, kalau kita pecinta apa ya, outdoor itu disebutnya PMA sih. Jadi positif apa tuh gue lupa, pokoknya telot. Ya, PMA ya istilahnya ya buat ininya. Jadi buat ngelatih kita biar selalu positif. Oh. Jadi kalau solo camping itu kan bener-bener beda banget sama grup. Iya. Jadi kalau solo camping itu kita wajar manusiawi ya, punya rasa takut. Iya, Terus ada pasti. rasa apa kan? Pasti gue takut banget ya sendiri ke dalam hutan gitu. Kita sendiri dalam hutan. Kita bisa bayangin. Iya. Ya, jujur aja sih gue pertama camping solo itu bener-bener ada lah rasa takut kayak gitu kan. Iya. Karena- Even itu dari makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat juga ya. Kalau menurut gue ya, kayak gitu. Cuman gimana caranya kita alihkan rasa takut kita itu. Oke, dan itu bukan sesuatu yang mudah sih kalau gue pribadi ya. Pasti ada caranya gitu. Mungkin nanti lu share gimana untuk mempermudah hal itu, karena itu bukan suatu hal yang mudah menurut gue sih ya buat menyingkirkan
rasa takut itu gitu kan, yang tadinya biasa suka takut lewat sini misalkan gitu kan, untuk menyingkirkan itu kan pasti ada triknya gitu kan nanti kan. Oke, nah mungkin lu bisa cerita pengalaman lu selama lu buat sebagai seorang content creator traveling itu, cerita pengalaman tempat apa aja yang udah lo pernah jelajahin gitu kan. Terus habis itu juga mungkin ya nanti pengalaman apa aja gitu kan, kayak gitu yang menarik atau yang paling pahit gitu. Kalau Solo yang sempet sih ada satu kejadian Solo camping. Enggak Solo, ada di konten gua. Jadi tempatnya itu gue biasa sih di Gunung Salak, tuh yang sering sih. Terus di Halimun Salak, sama di daerah Cianten sana sih. Cianten, Luwiliang masuk. Luwiliang situ. Oke. Jadi pas gua kan kalau camping biasanya kan berangkat pagi. Pagi gua nginep, pulangnya besok gitu kan, semalaman kan overnight. Jadi pas gua datang ke situ sampai itu lokasinya di Halimun Salak. Jadi ada bapak-bapak lah, itu kan lagi direnovasi lah camping groundnya ya. Jadi bapak-bapak itu ngasih tahu, adek mau camping ya gitu, terus nginep. Iya pak. Oh ya udah, hati-hati aja katanya gitu kan. Nah dari situ gua ada rasa gimana gitu. Jadi itu kondisinya itu dari pagi sampai malam itu nggak berhenti-berhenti, hujan, gerimis kayak gitu. Hujan, gerimis, berarti posisi langit itu lagi nggak cerah itu. Iya, hujan. Dan pasti di dalam hutan itu lebih gelap dong. Nah, itulah. Banyak kabut juga posisinya. Terus gue pasang tenda juga ya hujan-hujanan gitu. Kondisinya seperti itu. Hujan-hujan sendirian. Oke. Kebayang lah. Terus pas sorenya, gue kan kalau camping itu kan nggak terlalu di campground ya. Jadi gue nyari posisi yang, karena buat konten juga, jadi cari posisi tuh yang agak sepi lah. Jadi yang lebih cari yang agak rimbun tempatnya gitu. Iya. Berarti lo di luar campground ya? Iya, ke atas lagi ke atas lagi dikit. Yang mana mungkin itu masih banyak. Kalau campground kan rata-rata udah gundul ya. Udah gundul ya kan, karena bekas tempat. Kalau yang ke atas lagi ya masih banyak rumput ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu longsor. Di samping gua longsor bawahnya. Tanahnya longsor. Nah, longsor. Cuman longsornya nggak ini, cuma sedikit. Iya, tapi batu, kan cuman batu-batu udah jatuh. Batu-batu udah jatuh. Itu gua nggak tahu, posisi lagi di dalam tenda, gerimis. Nah dari situ temen gua ngasih tahu kan, gua berdua kan nggak solo. Bang ini longsor. Ya udah gua langsung buru-buru pindah tuh, kondisi gerimis gitu, gua pindah ke bawah dekat kali. Dekat kali. Oh iya. Gua langsung keinget sama bapak-bapak yang bilang tadi. Hati-hati ya, akhirnya seperti itu sih. Nah terus pas malamnya ini gimana tuh? Kalau mau minum dulu aja. Kayaknya gue harus minum dulu nih. Siap. Sponsor nih. belum. Bikam. Gimana nih, makin seru guys. Jadi ini adegan yang kita tunggu-tunggu nih. Itu benar-benar selama gua camping yang horor lah. Jadi malam-malam itu gua kan kalau camping biasa suka malam itu suka bawa senter. Gua itu nyari ngeliat entah apa gitu kan, istilahnya kayak patroli gitu kan. Dan itu masih hujan, masih gerimis? Enggak, kalau malam udah agak reda. Gua ada ngikutin, berasa gitu kan. Oke. Malam di tengah hutan, cuman gua nggak sendiri kan, emang berdua sama temen gua. Gua nggak enak gitulah perasaannya. Gua masih Adit lah gitu. Wah nggak enak Dit, perasaan kita Dit. Cuman dalam konten itu ya gua harus explore lah malam-malam pakai senter itu. Explore malam-malam. Ya sebisa mungkin nggak boleh ada rasa negatif lah dalam pikiran gua. Jadi gua anggap itu
mungkin suara apa gitu kan, suara binatang atau suara air. Seperti itu sih kalau gue cara menyikapinya. Kayak gitu. Ya alhamdulillah aman sih. Setelah pulangnya gue istirahat, terus ya istirahat malam kan masak dulu tuh kalau sebelum istirahat sampai pagi ya alhamdulillah. Oke, itu lu malam posisinya tidur cepet atau enggak tuh kalau lagi justru kalau kondisi seperti itu ya dibilang susah tidur ya susah tidur. Karena kepikiran gitu kan. Iya pasti. Ya manusiawi sih rasa seperti itu, namanya di dalam hutan kita kan. Ya gua aja tidur di rumah kalau sendirian ya masih berasa gimana, apalagi ini di dalam hutan ya kan. Itu bawa kendaraan kalau misalnya solo atau cuma berdua begitu gitu. Lu bawa kendaraan apa naik kendaraan umum? Bawa motor. Ya bedanya sih solo atau kita berdua ya jauh banget, karena kalau solo itu ya gimana ya, kita bawa kalau ngonten kita jauh nih jalan ke depan, ntar kamera kita taruh ditempatin di yang berbeda, nyari angle-angle bagus kayak gitu sih. Jadi terus kita jalan sendiri gitu, balik lagi gitu. Nah, kita bolak-balik gitu, effortnya lebih wow gitu sih. Jalan dulu, naik ke atas dulu, naruh kamera, turun lagi ke bawah, baru naik lagi gitu ya? Kayak gitu ya? Iya, seperti itulah. Nah oke, bicara masalah camp, gue sempat dengar istilah namanya ada camp, ada bushcraft. Iya, bushcraft sama survival. Itu berbeda atau bagaimana? Iya, sangat berbeda sih, jauh. Sangat berbeda. Yang lebih enak sih camp. Camp juga itu banyak, ada camp solo, ada camp kelompok, ada juga camp di mobil, camper van namanya kan. Jadi kita iya benar. Terus kalau bushcraft itu istilahnya kan dari bahasa Inggris ya. Jadi kita camping sambil membuat craft itu kan menciptakan, entah kita bikin garpu, sendok dari kayu atau apa. Terus kalau bushcraft juga kita nggak ada kompor, masak manual, benar-benar dari kayu kita cari. Kayu, tapi tetap pakai korek kan, nggak pakai batu kan? Kalau pakai batu lebih ke survival. Oh, lebih ke survival. Berarti kalau bus itu masih ada alat bantuan ya? Kalau bushcraft yang gue lakuin sih pakai flyer yang ada tuh yang kayak besi itu. Nanti dia keluar percikan api. Itu namanya apa, fire apa gitu kan, gue juga lupa namanya kayak gitu sih. Jadi bedanya kalau camping mah kompor, gas sudah ada, tinggal nyalain, masak, stek gitu ya. Kalau kita bushcraft, kita harus cari kayu dulu, terus harus cari bahan-bahan kan, makanan, pokoknya tempat tungku. Terus kalau hujan kan nyari kayu gimana? Kita kan nggak bisa kan, susah. Iya benar. Nggak makan dong. Ya makan. Gimana caranya? Ya? Nah itulah survival namanya. Oke. Ya, susah banget dah. Oke. Nah, gua sempat lihat juga tuh lo cari apa namanya? Pelepah daun, pelepah pinus apa tuh? Iya. Itu buat apa tuh? Yang kayu, kulit kayu. Kulit itu, pinus itu, jadi kalau kita bushcraft itu istilahnya getah pinus itu resin pinus. Itu jadi kalau pakai resin itu kita lebih, jadi kalau kita nyalain api itu cepet. Jadi dia langsung nyamber gitu ya. Istilahnya seperti itu sih. Jadi begitu dikasih percikan, gitu. Kayak gitu sih kalau resin. Oke. Nah, ada nggak cerita-cerita horor selama lo itu selain yang itu gitu? Memang lo pernah nggak sih ketemukan? Gue sering dengar dari teman-teman gue yang suka camp juga gitu kan. Itu mereka ada aja gitu kayak melihat sesuatu lah. Kan ya namanya yang gaib itu kan ada ya gitu kan. Atau ada kejadian aneh yang tampak mata gitu, pernah nggak? Kalau yang horor seperti itu ya alhamdulillah sih belum sih. Nah, tapi
ya kita wajib percaya kan sama hal seperti itu. Iya, oke. Ya jangan sampai sih dalam konten gua kalau gitu ya, cuman rasa takutnya itu ada, gitu aja sih. Rasa ini pasti ada lah ya gitu kan. Ya mungkin tergantung dari cara kitanya juga kali ya. Iya, seperti kan tadi ada lah. beberapa hal yang mungkin boleh dan tidak boleh ya kan. Iya nggak sih? Iya, Benar nggak sih? benar. Jadi emang nggak sembarangan sih kalau kita masuk hutan itu nggak boleh bicara yang istilahnya yang kotor lah, atau terus yang lebih ke kotor, terus bicara yang serem-serem gitu, ngomong bahasa-bahasa setan gitu kita nggak boleh. Oh, oke. dilarang. Justru malah ini ya kalau di itu malah timbul rasa ketakutan ya, dan akhirnya ya, mungkin kejadian juga. Ya bisa jadi, jangan Merinding sampai. gua nih, merinding bro. Nah, oke, terlepas dari semua itu, ya lo sebagai seorang content creator traveler juga gitu kan, terus lo juga seorang wirausahawan juga gitu kan, dan nggak cuma satu jenis usaha yang lo jalanin ya, 2 jenis gitu kan, kayak gitu. Nah itu lo gimana cara lo bagi waktunya kan, pastinya kan ya kebayang lah gitu kan, 2 bisnis gitu kan, sama satu lagi yang mungkin nanti ketika lo besar juga ini bisa menjadi satu passive income juga buat lo ya kan. Lo bikin konten itu kan tentu ada yang suka gitu kan, kayak gitu. Bagi waktunya gimana itu? Kalau selama ini sih gue kalau mau bagi waktunya, kalau masalah kerjaan ya melanjut. Cuman kadang gue kalau untuk bikin konten itu kadang kan gue seminggu sekali tuh bikin. Nah, oke. Seminggu sekali. Kadang juga jadi nggak nentu sih. Kadang 2 minggu sekali. Kadang 2 kayak minggu sih. sekali. Tapi pemikiran gue dalam konten itu gimana ya? Ya gue nggak terlalu inilah, sekedar hobi, nyalurin hobi. Ya bersyukurlah kalau kita dapat penghasilan dari situ, kayak gitu sih. Oke. Kayak gitu aja sih menyikapinya. Jadi lebih ke hobi ya, kalau seandainya memang itu menjadi satu passive income, ya lu bersyukur lah gitu ya, kayak Alhamdulillah. gitu. Keren banget, gila. Iya, ini bajunya komunitas Ya, atau ini apa? CAF, Camping Adventure Indonesia. Ini salah satu komunitas camping terbesar di Indonesia. Lu member di situ? Member di sini. CAF. Gua campingnya di bulan. Naik. Manjat. Ya. CAF. Jadi ini membuktikan bener dia ini bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng kongguan. Nah, lu kan suka camping, suka ini, nggak ada niatan buat buka usaha tentang alat-alat camp gitu kan? Pastinya kan lu udah banyak juga dong investasi lu di itu. Tenda lah, pisaunya aja tahu sendiri kan, pisaunya, wow itu mahal itu. Ya belum lagi sepatunya, celananya gitu. Salah Forza juga ada tuh yang mirip-mirip buat sepatu gunung lah. Gue sekalian promosi. Boleh lah itu. Nanti. Jadi ada sih ke sana. Ada. Konsep ke sana untuk jualan outdoor lah. Kan jadi penunjang juga gitu kan. Jadi teman-teman yang suka nonton konten lu gitu kan, lu juga bisa merekomendasikan produk apa dan mungkin bisa beli di store lo juga gitu, ya kan? Oke, mudah-mudahan cepet terwujud lah. Nah, Amin. For the last nih, kita minum dulu. Oke, nah buat para pecinta camp, nah ini mungkin apa aja nih? Yang pertama nih, persiapan yang harus dipersiapkan, terutama buat newbie lah gitu kan, kayak gua nih, ya kan, yang istilahnya belum. Iya, ada sih pernah ikut camp waktu itu, waktu Perjusami. Pramuka. Itu bukan camp.
Kayak begitu, apa aja persiapannya, terus habis itu perlengkapannya, ya kan? Karena kan selain persiapan ada perlengkapan juga pastinya. Dan hal-hal apa aja yang tidak boleh lah ya, yang selain yang tadi mungkin ada lagi gitu. Oke. Jadi kalau ya gue juga bisa dibilang pemula juga sih, maksudnya belum terlalu lama lah. Yang dari pengalaman gue sih, yang paling pertama itu terutama buat solo camp ya, itu mental. Mental dulu yang harus disiapin. Mentalnya harus serba positif. Jadi mentalnya harus bagus lah, harus kuat, terus fisik kita. Fisik. Jadi namanya di gunung, udara kan dingin. Oksigen juga ini ya kalau di atas itu ya? Dia agak sedikit Iya, oksigen agak kan, sedikit, jadi harus fit lah badan kita. Terus udah mental, terus badan kita fit, baru kita peralatan. Peralatannya ya tergantung sih, kita mau cuma sebatas camp atau kita mau naik gunung, disesuaikan sih peralatannya. Dari yang murah juga ada, atau yang bagus sekalian juga ada. Nah itu apa aja tuh biasanya untuk peralatannya tuh yang paling wajib lah gitu? Kalau yang memang paling harus wajib kalau camping itu yang pertama kompor. Kompor, tenda. Kompor itu kan udah ada sekarang yang kecil-kecil ya? Iya, portable. Yang portable. Tenda. Terus buat masaknya, konsumsinya. Terus juga selimut, karena kan dingin. Terus yang terakhir itu kita butuh senter juga kan, kalau butuh penerangan, kalau malam. Selebihnya ya cukup sih. Udah cukup itu aja yang wajib ya. Tambah-tambahan aja sih. Yang dipakai mungkin ada yang harus ada pakaian khusus atau gimana gitu. Yang pasti harus pakai jaket. Jaket ya. Itu. Nyamuk juga kali ya? Nyamuk banyak nggak sih? Kalau nyamuk sih ada, paling biasanya sore sih kan. Sore. Kalau dingin nyamuk nggak ada dia. Terus kan kalau kita pakai tenda udah ada penutupnya ya. Penutupnya jadi. Nah, yang terakhir hal-hal apa aja yang nggak boleh? Gue lebih ke yang nggak boleh sih ya. Yang selain dua itu tadi kan lo udah jelasin nggak boleh ngomong yang kurang bagus lah gitu kan, atau horor, dan nggak boleh apalagi tuh. Yang pasti sih nggak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan karena adventure itu pecinta alam ya enggak? Berarti kalau beres camping tuh harus diinin dong? Harus dirapiin, ntar kita bakar. Kita bakar. Kalau di campground ada tempat sampah. Ada tempat sampah. Kalau itu nggak apa-apa ya dibakar gitu ya? Dibakar. Toh juga nggak banyak juga ya sampahnya. Dibakar terus dikubur. Dikubur. Kita gali tanah oke. Itu gitu salah satu untuk menjaga alam kita biar tetap lestari. Jadi kalau buang sampah mah nggak harus di alam, di rumah aja, nggak boleh sembarangan. Iyalah, di rumah aja. Apalagi kalau di sana yang kita nggak tahu, bukan kita aja kan di sana ya, ada hewan-hewan gitu kan, kasihan juga kan mereka ya. Jadi tetap jaga kebersihan juga. Nah kalau untuk itu mungkin kalau untuk mohon maaf buang-buang air atau buang ada di campground kita ada. Ada di campground. Dia ada fasilitas toilet, air, terus ada tempat musola kalau mau sholat. Kan kalau gue pribadi kan ke atas, jadi gue butuh effort turun mau nggak mau, kalau mau buang air atau mau sholat kita turun. Tapi kalau seandainya misalnya deket, nah beda lagi kalau buskrep. Kalau buskrep gue di sungai buangnya. Gitu. Iya. Kalau buskrep di sungai ya. Gitu. Karena kan kalau buskrep bener-bener di hutan. Jadi dia harus cari yang deket air juga kali ya, biar mempermudah ya. Nggak boleh terlalu dekat juga sih. Nggak boleh juga. Bahaya juga. Karena kan bukan cuma kita yang minum, ada hewan lain minum di situ. Oke. Kalau kita ada apa-apa, kita teriak, kondisi air kedengeran nggak dari orang jauh? Nggak kedengeran, ketutup sama suara air. Jadi disarankan nggak boleh terlalu dekat juga sama air sih, kayak gitu sih.
Satu pengalaman yang paling lucu ketika lo di camp apa? Atau selama lo jadi bikin konten tentang traveling apa nih? Tadi kan yang serius-serius nih apa nih? Coba. Yang lucu sih kemarin konten terakhir gua jatuh nyusruk dari motor. Lo serius? Gua nyusruk di kebun teh itu. Astagfirullah. Bilang gua. Terus udah Agak kekilir, udah diurut sih. Oh, udah diurut. Masih berasa. Ya itu. Licin apa gimana? Jadi gua pulang itu kan pagi itu gerimis. Jadi kan gua pulangnya motong jalan ya. Motong jalan lewat kebun teh. Itu jalannya tanah. Jadi gua kepleset. Kepleset ketawa tapi bukannya kesakitan. Jadi ya di situ lucu sih. Lucunya di situ juga. Terus pernah nggak gagal lo ngerekam atau apa gitu lagi solo cam gitu? Ada lagi yang lucu juga. Gua lupa bawa tenda. Udah sampai di sono? Udah. Nah terus gimana? Ya udah kagak jadi. Gua cancel itu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya sharing-sharing dari teman kita Om Furqon ini ya. Seorang wirausahawan juga yang saat ini lagi mendalami tentang yang berbau camp ya kan. Usahanya jalan terus ya kan, jalan-jalan terus juga. Emang nggak tuh? Oh gila, impian buat kita semuanya. So buat teman-teman para sobat Tank Semesta, apapun itu yang bentuk usaha kita ya, jalani semaksimal mungkin. Jangan lupa kita juga sebagai manusia butuh healing ya, butuh hiburan ya. Betul banget. Butuh hiburan karena kalau seandainya kita terlalu terlalu disibukkan, terlalu fokus gitu kan. Ada masa-masanya itu otak kita, tubuh kita itu butuh refresh ya. Dan itu sangat ngebantu juga ya. Sangat ngebantu begitu kita jalan hiburan ya kan, atau berupa dengan kayak camp gitu kan. Seger lagi, bisa fokus lagi ya nggak? Benar nggak sih? Seger lagi, yang pasti sih kalau gue pribadi itu dapat inspirasi baru. Dapat inspirasi baru ya, sesuai dengan temanya inspirasi semesta. Asik. Nah boleh dong buat teman-teman yang mau tahu tentang camp ya, bisa lihat di channelnya Om Furqon apa? Oke, channel gue itu channel ID Adventure ya. Kalau nggak keberatan ya bolehlah mampir ke sana. Jangan lupa dimampirin. ID Adventure ya, ID Adventure ya. Jangan lupa bantu up ya, konten-kontennya bagus-bagus, asli bagus-bagus, keren ya, luar biasa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak Om Furqon. Ya, senang berjumpa lagi. Kapan kita ngecamp bareng? Kapan? Kapan ya? Secepatnya. Oke, kita gaskan lah ke gunung biar gue turun nih. Wah, berat badan gue biar turun ya kan. Badan gue dulu ya. Oke, thank you sobat semesta semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, buat teman-teman yang mau memberikan saran bisa bantu komen juga ya tentang apa lagi gitu kan yang perlu kita gali. Oke, itu aja. Thank you.